Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca tasyahud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'alna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi ibadika sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu jamaah pengawasan kajian malam Rabu Pasolatan Masjidul Huda 19 rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini masih dianugerahi oleh Allah nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, bentuknya. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Selasa tanggal 12 September tahun 2023, pertemuan ke-159 kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Glondong Purwokerto ini. Saya membahas sedikit, melanjutkan pertanyaan yang kemarin yang sempat saya tulis ya, yaitu tentang muadzin yang menoleh ke kanan dan ke kiri ya. Saya lupa ini nggak dicatat dari siapa yang bertanya ini. Baik, kita akan bahas malam hari ini mengenai azan, tetapi tidak langsung ke menjawab yang tadi ya. Dari sekelumit ada beberapa, saya mengutip dari bab azan dan iqomah dalam kitab Al-Um karangan Imam Asy-Syafi'i, kitab utama yang dijadikan rujukan pengajian setiap malam Rabu di masjid ini. Yang pertama, ini kalau tidak salah ada 9 ini. 9 kali 4 36 menit, 9 kali 5 45 menit. Ini 18:48 sudah mancing isya. Nanti di yang poin-poin saja. Yang pertama mengenai dalil azan. Bagaimana dalil azan? Azan yang dimaksud di sini adalah panggilan untuk sholat bagi kaum muslim. Ada yang menyebutnya juga sebagai suruhan Allah, sebagai tanda masuknya waktu sholat. Azan ini sudah biasa kita dengar, beberapa di antara bapak-bapak ada yang mempraktekannya. Lalu apa mengenai dalil azan ini? Dalam Al-Quran setidaknya ada 2 ayat yang menyebutkan atau menggunakan kata azan. Yang pertama, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza nadaitum ilas shalah ittakhaduha huzwa wa la'iba. Surat Al-Maidah ayat 58. Dan apabila kalian semua itu menyeru untuk sholat kepada mereka, ittakhaduha, mereka akan menjadikan
adzan itu, salat itu huzuwan walaiba, ejekan dan permainan. Di sini ada kata-kata idza nadaitum. Ini panggilan untuk salat. Lalu dalam surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ilas shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Sama-sama menggunakan kata nudia. Ini menunjukkan diserukan atau dipanggil untuk sholat. Lalu kalau dalam hadis, ini dalilnya, diantaranya dari sekian banyak hadis, idza hadaratis shalah fayu'adzin lakum ahadukum. Apabila telah tiba waktu sholat, maka hendaklah yu'adzin, di antara kalian itu mengumandangkan azan, lakum bagi kalian, ahadukum, di antara kalian. Jadi apabila sudah masuk waktu sholat, maka kumandangkanlah azan oleh salah seorang di antara kalian. Ini dalil mengenai perintah azan. Sifatnya sunnah ya, bukan wajib. Artinya sholat tanpa azan pun sah. Jadi tidak ada azan pun tidak apa-apa, sah sholatnya. Tetapi ada sunnah yang terlewatkan. Kemudian yang kedua, apa fungsi azan? Ini jelas fungsi azan tadi disebutkan untuk memberitahu, memanggil orang-orang muslim, kaum muslimin yang beriman untuk sholat. Juga sebagai tanda waktu sholat sudah tiba. Lalu fungsi azan ini apakah untuk setiap sholat? Tidak. Tidak semua sholat dikumandangkan azan. Jadi azan itu dikumandangkan khusus untuk sholat fardu dan sholat Jumat. Kenapa? Tadi disampaikan dalam sholat fardunya, sholat Al-Maidah tadi, sholat Jumatnya yaitu sholat Al-Jumu'ah. Adapun sholat sunnah yang lain seperti sholat Id, kemudian sholat gerhana, sholat taraweh, tidak ada azan. Yang ada adalah ucapan imam, as-sholatu jami'ah. Jadi kalau sholat taraweh, sholat gerhana, sholat Id itu tidak perlu dikumandangkan azan. Ini sudah ada dasarnya ya. Kita sudah mempraktekkan, tapi ini untuk memperkuat bahwa tidak ada azan sebelum sholat Id, sholat taraweh atau sholat gerhana. Itu fungsi azan. Lalu yang ketiga, ini sepertinya maraton, biar nanti ada diskusi. Yang ketiga itu berapa jumlah banyaknya muadzin? Ini saya mengutip dari kitab Al-Um ya. Berapa jumlah banyaknya muadzin? Kira-kira berapa? Satu di dalam satu masjid maksudnya. Dua. Yang tiga? 5. Ada yang pernah ke Cirebon? Di masjid Cirebon itu 7 orang azan muadzin. Ya. Lalu bagaimana ini? Kalau menurut kitab Al-Um disebutkan bahwa Imam Syafi'i terutama itu lebih suka jika dalam sebuah masjid itu 2 muadzin. Cadangan, yang satu yang utama, satu cadangan. Jadi 1 orang ajeg subuh sampai isya itu 1 orang. Kecuali yang ada yang halangan, yang utama maka ada penggantinya. Tetapi kata Imam As-Syafi'i, tidak ada larangan muadzin lebih dari 2 orang dalam satu masjid. Bukan berarti 2 orang itu dalam bersamaan ya. Bersamaan, misalnya 1 orang, 2 orang langsung adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini ditegaskannya di sini dalam satu masjid. Tetapi ada yang menafsirkannya kalau gitu minimal 2 orang adzan muadzin boleh dong. Ya silahkan, tidak ada larangan. Cuma tidak pernah dicontohkan oleh pada masa zaman Nabi muadzinnya 2 orang. Jadi kalau ada masjid kok ada adzannya 2 orang muadzin, ya bisa jadi karena memahaminya 2 muadzin dalam satu masjid dalam satu waktu sholat.
Tapi di sini kita kan lazimnya satu, sudah satu aja, nggak usah yang bikin aneh-aneh nanti malah bikin masalah ya. Cukup satu muadzin. Maksudnya ketika sholat fardu itu satu muadzin. Adapun nanti kebijakan dalam satu masjid ada lebih dari dua, bisa lima, misalnya adzan subuh ini si fulan, adzan zuhur si fulan, adzan asar si fulan, si maghrib si fulan, yang isya si fulan, ya silakan. Malah semakin banyak muadzin akan stoknya banyak kan, lumayan ya. Kadang kan pas tidak ada sama sekali adzan zuhur asar itu ya, nggak ada yang dipasrahi misalnya. Kalau di kita subuh insya Allah ada ya rutin. Sekarang Pak Widi itu isya, asar kadang Pak Wandi, atau ya Pak Wandi zuhur ya. Itu kalau pas tidak di luar, kalau pas ada kerjaan. Jadi ini juga mengenai berapa jumlah adzan kaitannya dengan pengkaderan pemuda-pemuda ini, Mas Rangga dan Mas Irfan juga perlu belajar adzan. Kalau teman-temannya seangkatan ini Pak, Bapak Ibu lihat di Kulon Desa itu banyak banget. Tapi kayaknya bukan orang Glondong ya. Bukan orang Glondong gitu Pak. Orang Glondong itu yang sebelah sini, yang sebelah selatan saya. Kalau yang di utara itu bukan orang Glondong kayaknya. Yang di sawahnya Butiwang itu bukan. Kayaknya bukan orang Glondong, karena kalau orang Glondong tuh minimal saya lewat tuh manggut atau ada malu-malu gitu. Kalau itu enggak, wajahnya juga enggak familiar. Ya mudah-mudahan kita doakan mereka segera dapat hidayah ya. Diadani, dikomati malah do layangan. Bukan melarang layangannya, tapi waktunya ya sudah wanjing sholat. Baik, yang berikutnya, bagaimana apa saja syarat-syarat muadzin? Ini dalam kitab Al-Um disebutkannya begini. Yang pertama muslim, laki-laki. Yang kedua harus ikhlas, laki-laki, kemudian ikhlas. Lalu Imam Syafi'i menambahkan lagi, yang muadzin itu seyogyanya harus adil, amanah, tidak suka membuka aib orang lain, serta disiplin waktu. Jelas disiplin waktu, masa misalnya jam 3 asar kok jam setengah 4 baru azan. Kecuali yang kemarin disampaikan di kasusnya di daerah-daerah tertentu yang azannya itu agak diakhirkan ya. Yang misalnya mohon maaf ya di daerah Temanggung, Magelang yang sawah-sawah itu azan zuhur menjelang asar menjelang maghrib. Kemudian ditambahkan juga bersuara bagus. Dan yang keempat, mengetahui kapan waktu sholat. Ini syarat muadzin. Harus tahu, paham mengenai waktu. Jangan sampai muadzin tidak tahu waktu sholat, tidak paham mengenai waktu, jam. Jadi nggak tahu, pokoknya jam 12 azan zuhur, belum tentu ya. Jam 3 waktu asar, belum tentu. Karena kita kan buminya berputar ya. Setiap waktu akan berubah jamnya. Awal waktu untuk sholat, setiap sholat fardunya. Kemudian yang kelima, bolehkah seorang wanita mengumandangkan azan? Boleh tidak? Boleh enggak? Ibu-ibu boleh azan? Nah, ini saya mengutip lagi dari pendapatnya Imam Syafi'i. Seorang wanita tidak boleh mengumandangkan azan untuk laki-laki, untuk kaum laki-laki. Maka laki-laki yang sholatnya diazani oleh perempuan dianggap tidak sah. Bukan? Gara-gara azan oleh perempuan sholatnya tidak sah. Azannya itu tidak sah bagi laki-laki. Maka apa? Bukan sholatnya yang tidak sah ya. Azan itu tidak sah untuk laki-laki karena yang azan perempuan. Tetapi wanita, saya ulangi lagi ya. Jadi perempuan itu tidak boleh mengumandangkan azan untuk kaum laki-laki. Tetapi wanita boleh mengumandangkan azan khusus untuk jamaahnya
sholat fardu yang semuanya perempuan, semuanya wanita. Nah, terus tetapi dengan catatan lagi nih, suaranya cukup didengar yang calon jamaah sholat fardunya yang mau sholat. Jadi tidak usah pakai pengeras. Misalnya di sini ada ibu-ibu pertemuan Aisyah atau yang lain, waktunya sholat zuhur kemudian azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu menurut Imam Syafi'i tidak dibolehkan untuk azan bagi perempuan. Semerdu apapun, sekuat apapun kerasnya itu suara perempuan, tidak boleh azan. Jadi jangan nekat ya, jangan nekat azan. Dulu pernah diceritakan belum? Ada azan yang perempuan. Nanti aja deh. Itu enggak prinsip. Nah, sekarang lanjut dulu yang nomor 6. Berapa banyak ucapan as-sholatu khairu minan naum ketika sholat subuh? Ulangi. Berapa banyak bacaan as-sholatu khairu minan naum ketika azan sholat subuh? 2 kali atau 1 kali? Nah, ini menurut Imam Syafi'i di awal. Awalnya itu adalah 1 kali. As-sholatu khairum minan naum itu 1 kali. Tetapi kalau dikutip dari hadisnya, as-sholatu khairum minan naum
apa namanya? Pokoknya sebisa mungkin membedakan dengan yang lain, diantaranya adalah azan. Kan setiap laki-laki ke masjid di saf awal bisa, dia jadi imam mungkin keterbatasan, maka azan kan satu orang, ya nggak bisa azan kok jadi berkelompok ya. Maka bapak ini semangat untuk menjadi muadzin, sudah sepuh. Ini real di Jawa Timur. Orang buta saja mau menjadi muadzin sholat fardu meskipun sudah sepuh. Ayo anak remaja ini tantangan ini ya. Tantangan untuk jadi muadzin. Ini kapan-kapan dibuat sayembara ya. Sayembara apa namanya? Ya pokoknya ada lomba adzan. Dibanyak-banyakin siapa yang paling banyak adzan di Masjidul Huda 19 dari mulai tanggal 1 September sampai 30 September misalnya. Khusus anak-anak remaja. Hadiahnya umroh. Oh yakin itu. Nanti yang nggak ada itu yang main layangan waktu maghrib gitu ya, mesti pada lari ke sini adzan. Baik, lalu yang berikutnya bagaimana berapa banyak apa sejarahnya adzan Jumat 2 kali? Adzan sholat Jumat pada waktu sholat Jumat itu kok 2 kali? Apakah itu boleh? Nah sekarang saya bacakan hadisnya riwayat Bukhari, ayat nomor 864. Anna ta'dzinat tsaniyah yauma jumu'ah amara bihi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hina kasura ahlul masjid wa kana ta'dzinu yauma jum'ati hina yajlisul imam. Sesungguhnya adzan 2 kali, adzan kedua pada hari Jumat itu adalah perintahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika kasuro ahlul masjid, semakin banyak ahli masjid, semakin banyak jamaah yang ke masjid untuk sholat Jumat. Wa kana ta'dzinu, adapun dulu sebelumnya adzan itu yauma jum'ah pada hari Jumat hina yajlisul imam, yaitu ketika setelah duduknya imam atau khotib. Dulu itu adzannya bukan sebelum khotib duduk, tapi setelah khotib duduk. Assalamualaikum kan, terus duduk baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah di kita gitu ya. Tapi di tempat yang lain sebelum si khotib itu duduk untuk assalamualaikum itu sudah adzan. Jadi adzannya 2 kali. Ini alasan kenapa kok adzan 2 kali? Ya boleh ya. Ini ada hadis dari riwayat Bukhari nomor 864. Lalu di sini kok cuma 1 kali? Kalau 1 kali berarti mengikuti Kanjeng Nabi. Wahina wa kana ta'dzinu yauma jumu'ati hina yajlisul imam. Adapun dulu adzan pada hari Jumat hanya 1 kali ketika setelah imam duduk. Khotib ya, imam disebutnya di sini tuh imamnya imam khotib karena imam dan khotib Jumat. Nggih. Kalau itu ada yang adanya yang pertama lebih dari 1 orang. Nggih. Kan sampai 5. Iya. Iya. Nggih. Nggih. Ya. Nggih. Kalau yang adapun mengenai kaifiatnya, ada yang ma'asirul muslimin apa? Ma'asirul muslimin ya? Saya lupa. Dulu juga saya belajar itu ya. Karena ada yang pakai tongkat. Nggih. Nah, itu setelah kaifiatnya itu pada zaman setelah Utsman bin Affan. Sebelumnya zaman Abu Bakar itu menggunakan Abu Bakar Nabi Muhammad hanya 1 kali. Lalu tadi ada yang bagaimana dengan azannya yang 7 orang bersama-sama. Saya berikan contoh itu di Masjid Cirebon. Itu 7 orang. Mungkin di Demak apa di Kudus itu? 5. Demak ya? 5. Ya, Demak itu 5. Nggih. Terus mengenai bacaan ma'asyiral musliminnya itu adalah tambahan dari apa? Dari khalifah
Utsman dan setelahnya, khalifah-khalifah setelah itu. Jadi ketika awal-awal Nabi Muhammad itu naik mimbar, assalamualaikum, lalu adzan, ya, lalu khutbah. Jadi tidak ada prosesi misalnya ma'asyiral muslimin, angsitu apa, rahimakumullah gitu ya. Oke. Setelah ada awal itu nanti terus ada yang Iya. sholat qobliyah Jumat Iya. itu bareng tapi Oke. bersamaan. Oke. Jadi stop itu sudah Ya. teratur. Oke. Nah, Dan setelah itu masih roll ada haji. oke. Nah, itu makanya nanti dikaitannya dengan sholat qobliyah Jumat ada atau tidak. Ya, khusus untuk Jumat qobliyah itu tidak disebutkan. Tetapi kok ada yang sholat qobliyah Jumat karena menganggapnya Jumat itu seperti sholat zuhur. Padahal dulu pernah saya sampaikan nih, sholat Jumat itu pas pertemuan berapa ya? Jumat dengan zuhur itu berbeda. Perintahnya pun berbeda. Khusus untuk Jumat itu dalam ayat yang tadi saya sampaikan, al-Jumu'ah untuk sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu tidak sama dengan sholat zuhur. Ada yang menyebutnya itu kan seperti sholat zuhur. Waktunya saja yang seperti sholat zuhur, tapi untuk kaifiatnya berbeda. Maka ketika zuhur itu ada qobliyah, Jumat tidak ada. Tidak ada qobliyah Jumat. Adapun yang tadi kok ada qobliyah Jumat, itu berarti menganggapnya seperti sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur itu ada qobliyah zuhur. Itu ya. Tapi sia-sia Pak. Bukan sia-sia, itu anggapannya. Ya. Oke. Jadi saya tidak menyiapkan salah ya. Itu yang menganggapnya, yang beralasannya karena menganggap ada qobliyah zuhur, maka ada qobliyah Jumat. Ya. Kan kata kuncinya itu sholat Jumat tidak sama seperti sholat zuhur. Ya. Yang sama itu hanya waktunya. Waktu zuhur ini ya. Jari syams. Oke, terakhir ini yang utamanya. Apakah ada dasar mengenai muadzin yang menoleh ke kanan dan ke kiri, gitu ya? Ada dasarnya atau tidak? Baik. Dulu juga pernah saya sampaikan. Jadi yang saya pahami itu yang adzan itu kan Bilal. Ini saya sebutkan nanti hadisnya. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an al-Aun bin Abi Huzaifah an abihi annahu ra'a Bilal yu'adzinu faja'atu atatattaba'u fahu hahuna wa hahuna bil adzanil. Riwayat Bukhari 598. Hadis riwayat sahih juga ini. Jadi ini katanya sesungguhnya dari ayahnya, sesungguhnya ayahnya itu melihat Bilal ketika adzan, faja'atu atataba'hu, aku mengikuti fahu, fa itu maksudnya mulutnya si Bilal, hahuna ke sana, wahahuna ke sini, ke sana kemari, bil adzan, ketika adzan. Jadi menoleh ke sana ke sini, tidak disebutkan mengenai hayya sholah halal falah. Adapun ada yang menolehnya itu ketika hayya 'alas sholah, dia ke kanan, hayya 'alas sholah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri, hayya 'alal falah ke kiri. Itu menafsirkan dari hahuna wa hahuna. Nggih. Oke. Jadi apakah Rasul pernah adzan? Nah, bacaan adzannya itu dalam mimpi, lalu disampaikan kepada Bilal. Bilal yang adzan. Nah, tidak disebut, saya belum apakah Rasul pernah adzan, tapi di dalam kitab Al-Um juga pernah disebutkan itu. Rasul mengumandangkan adzan, tapi waktu itu belum bisa ditirukan oleh sahabatnya. Artinya Nabi Muhammad kan itu mengajarkan.
Ini ada kisahnya. Ada kisah tentang azan. Ada kisah mengenai bacaan azan. Bacaan azan itu beda-beda loh. Bapak Ibu, jangan heran ketika mendengar bacaan azan itu ada yang beberapa kalimat. Jadi yang kita lazim itu yang biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah kan. Nanti ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Dan seterusnya ada 15 model yang 15, ada yang model 12 kata. Nanti dipelajari. Saya tidak menyampaikan di sini nanti malah bikin kisruh ya. Wifaud keadaannya gitu. Adzan yang sudah lazim di sini itu yang dipertahankan. Itu saja. Lalu kita menyampaikan dasarnya. Ya, jadi kalau yang aneh-aneh malah jadi gumun nanti Bapak Ibu. Tapi untuk pengetahuan saya tegaskan itu ada beberapa adzan, beberapa lafaz adzan. Jadi kalau menoleh ke kanan ke kiri itu adalah tafsirannya sarah dari hadis ini. Hahuna wa hahuna. Lah hahunanya itu ditafsirkannya ketika hayya 'alas shalah ke kanan, menoleh ke kanan, hayya 'alal falah menoleh ke kiri. Padahal dalam hadisnya itu tidak disebutkan bahwa ketika hayya 'alas shalah ke kanan, ketika hayya 'alal falah ke kiri. Tidak disebutkan. Ya, cuma ditafsirkan oleh yang menafsirkan hadis ini itu lalu apa? Ke kanan itu hayya 'alas shalah, ke kiri itu hayya 'alal falah. Lalu bagaimana yang betul? Udah bacanya adzan aja. Lurus pantang ke depan, suaranya dibaguskan, tetapi jangan sampai membuat lagu yang merusak bacaan tajwidnya, lahan itu dia. Jadi misalnya hayya 'alal falah panjang banget sampai kalau itu naik sampai, padahal kan falahnya itu hanya 2 harokat atau maksimal 6 harokat. Karena kalau dianggap ada disikun ya kan 6. Ini jangan sampai panjang banget. Ya, mungkin ada yang kuat ya silakan. Tapi itu kata Nabi dalam beberapa keterangan tidak usah sampai ke panjang-panjangnya. Panjang banget sampai habis suaranya. Hayya 'alal falah sambil napas malah. Jangan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sudah 43. Silahkan 5 menit untuk tanya jawab. Oke. Ya. Itu kembali ke Jakarta. Jam sekitar tidur. Ya, teman-teman mengajak sholat asar. Antara Jogja itu baca kalau yang sholat itu minimal 6 kilo dia dari Purworejonya ke Jogjanya. Dan sekarang kita Jogja loh. Akhirnya orang 8 dan saya 1 bahasa Inggris itu gimana? Ya dengan yang enggak ikut kosor, apa ikut kosor akhirnya? Oh, nggih. Ya. Nggih. Gelagah Indah itu gelagah pantai ya? Nggih. Nggih. Jadi ada dalam keringanan dalam sholat itu diantaranya rukhsah mengenai kosor, jamak kosor, di jamak dan di kosor. Lalu bagaimana seandainya dari sini ke Purworejo? Dan memang ada beberapa batasan kalau mau ke ilmu fikih zaman yang konvensional itu sampai 60 sampai 80 km jarak. Lalu sekarang jarak itu kan tidak menjadi patokan, tidak bisa dijadikan patokan. Dari sini ke Jakarta sekitar 400 km. Bisa ditempuh 1 jaman. Dari sini ke Kebumen sekitar 200 itu 3 jaman. Lalu apakah dari sini ke Jakarta nggak boleh dijamak karena waktunya singkat? Apakah yang ke Kebumen atau Purworejo itu boleh dijamak atau dikosor? Nah, hadirin ketetapan mengenai jamak kosor itu adalah rukhsah dari Allah, maka kita ambil. Lalu bagaimana seandainya dalam kecepatan standar jenengan dari sini ke sana sampai mau berapa jaraknya sampai ke sana kok masih bisa waktu sholat, maka sholat aja di sana. Tetapi kalau memang tidak bisa,
manfaatkan kerusuhan dari Allah, yaitu sholatnya di jamak, di qashar. Jadi yang tadi kasusnya kalau mau di jamak ya silahkan di qashar, di jamak ya. Kalau di awal di jamak kalau mau di qashar kira-kira kalau menurut saya kalau misalnya ketemunya ke Jogja itu masih sampai sholat zuhur, mending sholat zuhur di Jogja. Kalau saya. Iya, makanya itu kalau saya mending seandainya loh ya. Tapi kalau misalnya dari perhitungan ini kalau saya nggak sholat zuhur di sekarang di sini di jamak bisa sampai Jogja bablas di sholat zuhurnya ya di jamak. Kemarin gitu lah. Dari kita dari Malang. Ya. Balik ke Waida. Nggih. Jadi zuhurnya itu kita di Ponorogo. Lalu dia di Qashar juga. Di Qashar itu wajib saya ya Oke. berapa kalau Qashar itu minimal sebenarnya 6 bulan sampai 7. Dia Nggih. kita nggak usah misalkan kita kalau raja ya udah dalam lapan saya sendiri ya udah itu aja. Nggih. Ya, nanti malah jenengan kalau ditanyain emang ada dasarnya 60. Bingung, Pak. Iya. Itu kan pendapat ulama. Di kalau mengenai jamak qashar selama jenengan meyakini itu bisa sampai nanti aja pas di lokasi ya pasti tiba di rumah. Kalaupun tidak maka bisa di jamak. Silahkan gitu ya. Cukup ya ini saya mau minta doa bersama ini. Jadi Bapak Ibu mohon doa untuk Bapak saya ini malam ini insya Allah itu ada tindakan untuk mata. Disampaikan tadi katarak. Jadi insya Allah malam ini mungkin setelah Isya jam 8:30 itu akan ada tindakan dari dokter mau diapakan saya belum tahu ya. Jadi saya mohon keredaan tambahan ziyadah doa dari Bapak Ibu hadirin pengawasan kajian malam Rabu di Masjid Huluria 19 ini untuk doa untuk kesembuhan Bapak saya Bapak Haji Madoi Herianto bin Mukhtar yang insya Allah malam hari ini akan ada tindakan medis untuk mata disebutkan katarak. Dengan barokahnya kesembuhan mudah-mudahan kita berikan Allah memberikan kesembuhan dengan berkahnya surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sekali lagi ziyadah doa dari Bapak Ibu untuk kesembuhan Bapak kami yang insya Allah ada tindakan medis malam hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi pertanyaan buat minggu depan? Ada? Pertanyaan aja ya, nanti besok jawabannya. Gih. Ini kalau sholat itu utara, enggak? Dari mana ini posisi utara itu? Gih. Jadi waktu itu kan sekitar 11 batu diundang di Portari. Gih. Terus waktu itu tapi aku lupa di Portari mana program itu waktu itu untuk berdiri saya itu. Nah itu waktu itu dari sini agak siang terus kamu ngasarnya di sana. Waktu itu ngasarnya bukan di masjid tapi numpang di Patura. Di rumah orang. Nah, terus waktu itu Salah menghadap. waktu itu saya itu akan ke sini. Berarti saya itu ragu ini akan saya itu agak utara, tapi itu seakan-akan ini kan yang punya rumah. Jadi seakan-akan saya itu yakin benar itu, tapi perasaan saya utara. Gih. Nah, terus waktu itu tuh Kasih ini tahu. waktu itu pulang, waktu aku pulang di apa di jalan itu ada yang ngomong itu waktu itu Salat. sholat begini. Nah, dia udah berdua selesai
kok dipindah sini. Ada yang pindah, dipindah. Dia sendiri, dia tuh keluar. Nggih. Kita kan nggak ngerti. Oh, nggih. Nah, itu Ya. ternyata betul-betul gitu. Habis pertama digini dia, Heeh. terus dia selesai, Dialihkan. dia tuh keluar. Nggih. Itu kan gantian. Jadi Nggih. itu rumahnya sepi itu loh. Jadi Ya. nggak ngerti itu dia Nggih. nyampur sama yang punya rumah itu loh. Nggih. Nah, itu nggak nanya. Itu nggak nanya. Perasaan saya juga. Pas itunya arah kiblatnya kemana gitu. Nah, yang benar ya rumahnya itu. Tahunya dia sendiri yang ngomong. Nggih. Dia sendiri yang ngomong kalau pindah itu yang pindah itu. Oh, lah pelakunya malah jujur ya. Nah, iya, dia tuh akan-akan Nggih. itu dia takut terlalu kuat. Nggih. Nah, Ada ini oke. Ya. Gimana itu? Jamin itu yang pindah itu gimana itu? Nggih. Jadi kita ambil hikmahnya aja nggih. Berarti ada adegan yang tidak bagus, yang salah itu jangan ditiru ya. Jadi yang iseng itu kan memang pindah dari arah kiblat ke arah utara kan cuma beberapa detik. Tapi akibatnya kan fatal. Orang yang sholat setelahnya dia itu kan akhirnya menghadapnya ke arah yang bukan kiblat. Ya kan kemarin Nggih. nggak ngerti. Nggih. Kemarin ada yang punya rumah Nggih. itu yang Ya. Nggih. Karena ketidaktahuan maka nggak apa-apa. Kita kan kita tidak tahu ya. Lalu hikmahnya lagi kita memang harus tanya ya, apalagi pendatang seperti orang rumah kemarin itu datang ke rumah saya itu ketika prosesi guru besar kakak saya, bingung. Ini kulonnya mana? Bingung dia. Di kulon itu dianggapnya ke utara, ke selatan. Karena rumah saya itu kan ke selatan. Bukan, itu ke sini. Jadi menghadapnya ke barat ke sana. Malah ngadap ke selatan ya. Karena belum tahu tapi saya betulkan, makanya saya siapkan arah tulisan kiblat itu ya. Oke. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti nggak terulang ya, dan jangan sampai ditiru ya yang iseng-iseng tapi berakibat fatal itu ya. Oke, saya kira itu ya, kita akhiri dengan bersama-sama doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.